Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan man sannaba hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Asrarus Shaum karya dari Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Lawazimul iftari. Kita akan membahas mengenai kewajiban-kewajiban yang dilakukan karena batalnya puasa. Kalau ada orang batal puasa, apa saja kewajiban-kewajibannya yang harus dilakukan? Adapun kewajiban-kewajiban orang yang batal puasa, fa'arba'atun, ada 4. Yang pertama al-qada'u, mengqada', membayar. Yang kedua wal kafaratu, kafarat, membayar. Wal fidyatu, dan fidyah. Wa imsaku baqiyatin nahari, dan menahan sisa hari tasbihan bisaimin, menyerupai orang-orang yang puasa. Jadi ada 4 nih. Kalau orang batal puasa, itu kewajiban yang dilakukan ini 4. Bisa qadha, ada juga bayar kafarat, atau juga bayar fidyah, atau juga menahan sisa hari yang dia batal seperti orang puasa. Nah, yang pertama, qadha ini wajibnya buat siapa? Amun ala kulli muslimin mukallafin taraka shauma bi uzrin aw bi ghairi uzrin. Qadha puasa itu wajib secara umum bagi setiap muslim yang meninggalkan puasa, baik ada uzurnya, ada alasannya, maupun tidak ada alasan. Dia buka puasa karena ada sebab maupun karena tidak ada sebab, mau sengaja ataupun memang tidak sengaja, karena memang itu ada uzur, wajib hukumnya mengqadha. Pun juga begitu, orang yang haid juga wajib mengqadha puasa. Orang yang murtad juga wajib mengqadha puasa. Misalnya ada orang tadi pagi murtad, lalu kemudian tidak puasa, terus tadi malam ini Islam lagi, mu'alaf lagi, maka dia wajib mengqadha puasa berapa hari yang dia tinggalkan. Nah, wala yustaratu tatabu fi qada'i Ramadan, tapi nggak disyaratkan mengqadha Ramadan itu, mengqadha puasa Ramadan itu secara berturut-turut, nggak disyaratkan. Misalnya berapa hari nggak puasanya? 5 hari. Nggak diwajibkan, tidak disyaratkan 5 hari berturut-turut, enggak. Tapi yang di kaifasa'a mutafarraqan wa mujma'an, dia boleh mengqadha puasa itu semaunya, baik dipisah-pisah. Nanti bulan misalnya 5 kali bolong puasanya. 1 bulan pertama di puasa 1, nanti bulan lagi puasa lagi, boleh dipecah-pecah. Atau juga boleh sekaligus. Artinya mengqadha puasa itu tidak disyaratkan secara berturut-turut. Yang kedua kafarat. Apa itu kafarat? Kalau ada orang buka puasa, yang kedua wajib untuk kafarat. Nah, kafarat ini untuk siapa? Fala tajibu illa bil jima. Kafarat ini tidak wajib kecuali sebab jima tubuh. Jadi kafarat ini cuma dibebanin kepada orang yang antara subuh sampai maghrib melakukan hubungan seksual.
itu jima. Nah itu wajib kafarat. Tapi kalau istimna wal aklu wasurbu wa ma'adal jima la tajibu bihi kafarah. Kalau dia cuma senang-senang saja, nggak sampai bersetubuh, cuma senang-senang saja, tapi kemudian inzal keluar sperma, atau kalau dia makan, dia minum, atau melakukan apa saja selain jima di bulan puasa, maka tidak wajib kafarat. Jadi kafarat itu cuma wajib bagi orang yang melakukan persetubuhan di antara subuh sampai maghrib. Apa kafaratnya itu? Itqu raqabatin, ngemerdekai budak. Budaknya udah nggak ada sekarang. Fasaumu sahraini mutatabi'aini. Kalau budaknya udah nggak ada, kayak sekarang ini budak nggak ada, maka dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Gara-gara keenakan, enaknya cuma 3 menit, tapi bayarnya sampai 2 bulan berturut-turut gitu. Itu kafaratnya tuh. Kalau memang nggak bisa juga, wa in ajaza, lemah itu bukan karena ya semua orang pasti lemah. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut lemah, ini secara kesehatan dia. Memang dia nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut bukan karena malas, memang fisiknya dia nggak kuat. Maka fa'in amusittina miskinan mudan. Maka kafaratnya adalah memberikan makan kepada 60 orang miskin 1 mud. Berapa 1 mud? Sering saya katakan gampangnya saja, 1 mud ini sekali Anda makan berapa? Anda kalau makan berapa? Rata-rata berapa duit kalau makan? 20.000 misalnya sekali makan. Berarti 20.000 dikali 60 orang. Segitulah Anda harus bayar gara-gara jima di bulan puasa. Nah itu namanya kafarat. Yang ketiga yang wajib dilakukan bagi orang yang batal puasa, kewajiban yang ketiga itu jenisnya adalah al-imsaku baqiyatan nahari. Menahan diri di sisa siang. Buat siapa ini? Man asobil fitri au qassara fihi. Orang yang bermaksiat, orang yang melanggar puasa dengan cara batal puasa, atau dia itu teledor di dalam buka puasa. Misalnya begini, dia batal puasa, jam 12 siang udah gak kuat puasa, maka kemudian dia makan, dibatalin puasa. Setelah dia batalin puasa, itu dia tetap kena wajib untuk tidak lagi makan minum sampai maghrib. Kalau dia buka puasa, batal puasa jam 12 siang, kemudian setelah itu dia makan lagi jam 1, dia minum lagi, dia makan lagi, dia merokok lagi, dosanya berturut-turut itu sampai maghrib nanti. Setiap hisapan dia, setiap kunyahan dia, setiap tegukan minum dia, itu dosa semuanya. Kalau ada orang batal di tengah hari atau orang batal, maka dia masih tetap punya kewajiban untuk menahan diri, gak makan, gak minum sampai maghrib, seperti orang puasa. Atau ada orang berbuka puasa, batal puasa karena teledor. Karena teledor ini bagaimana? Misalnya sahurnya makan daging, makan sate, terus nggak gosok gigi lagi, sholat subuh lah dia, Allahu Akbar. Lagi sholat subuh keluar nih dari giginya nih, selilitnya udah di mulutnya, bukannya diambil malah ditelan sama dia, batal puasanya. Tapi dia masih wajib untuk tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai waktu maghrib. Kalau dia kemudian bilang anakku udah batal ini puasanya, makan aja minum, dosa terus udah itu. Nah itu kewajibannya seperti itu. Yang keempat tadi itu. Tapi tidak wajib bagi orang yang haid iza tahurat imsaku baqiyatin nahariha. Kalau haidnya itu sudah berhenti, sudah suci di tengah hari. Misalnya ibu jam 12 siang haidnya udah berhenti, maka nggak wajib untuk menahan diri. Yang masih boleh makan, masih boleh minum sampai maghrib, nggak wajib. Tapi dianjurkan untuk bisa menahan diri. Kalaupun nggak apa-apa, tidak apa-apa. Haidnya rapi jam 10 pagi udah rapi nih, udah suci,
maka dari jam 10 pagi sampai maghrib dia masih boleh makan, masih boleh minum. Nggak wajib seperti yang tadi nih, orang yang batalnya sengaja. Pun juga begitu bagi orang yang musafir. Kalau dia sudah datang dari perjalanannya dalam keadaan tidak puasa, yang sampai kepada dua marhalah, maka itu juga tidak diwajibkan untuk menahan diri. Jadi misalnya Anda habis dari Bandung, itu kan udah 83 kilo. Dan jalan Bandung itu Anda tidak puasa karena berat. Dari Bandung jalan lagi ke Jakarta, nyampe di Jakarta jam 3 sore misalnya, maka tidak wajib menahan diri untuk tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Enggak wajib itu. Artinya apa? Masih boleh sisa-sisa perjalanan tadi. Sisa-sisa perjalanan tadi. Jadi nyampe di Jakarta jam 3 sore, ya habis itu masih makan, masih minum boleh. Kenapa? Karena baru datang dari perjalanan. Tapi wasaumu fi safari afdalu minal fitri iza lam yutik. Puasa itu di dalam perjalanan lebih afdol daripada tidak puasa, kecuali bagi orang yang tidak mampu. Kalau dia tidak mampu ya nggak apa-apa. Tapi masa iya dari sini ke Bandung naik mobilnya AC, kemudian jalanannya tol, nyampe di Bandung kamu musafir, buka puasa, boleh aja, boleh. Tapi menurut Imam Al-Ghazali puasa di perjalanan itu lebih afdol. Ke Surabaya naik pesawat, dari sini naik mobil AC, nyampe di Soekarno Hatta AC, naik pesawat 1 jam AC, nyampe di Surabaya 1 jam, kemudian udah di Surabaya ini buka puasa aja, ya boleh, nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa. Tapi lebih afdolnya, lebih utamanya pada di puasa, kecuali memang tidak mampu. Wala yuftiru yauma yahruju wa kana muqiman fi awwalihi. Nggak boleh dia tidak puasa pada hari keluar, sedangkan dia di awalnya masih mukim. Jadi misalnya gini, besok Anda pengen ke Surabaya, naik motor mudik misalnya, besok nih pengen mudik naik ke Surabaya, naik mudik pakai Surabaya naik motor, kan boleh, itu susah. Tapi Anda habis dari berangkatnya besok rencananya zuhur, lalu kemudian Anda dari pagi udah puasa, padahal masih di rumah. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena Anda berangkatnya masih di sini, artinya batalnya itu tidak puasanya masih ada di rumah. Kalau masih ada di rumah, ya tetap harus puasa. Nanti kalau dari perjalanan naik motor, nyampe di Kerawang, nyampe di Bandung, atau nyampe di mana di Cirebon, Anda mau buka puasa, ya silakan aja gitu. Tapi wajib masih tetap puasa nih dari subuh sampai kemudian Anda berangkat ke Jawa tadi. Jadi nggak boleh bilang kan siang gue pengen ke Surabaya naik motor, sekarang aja bukan puasa, kaku banget gitu ya. Enggak, tetap tidak boleh gitu. Wala yauma yaqdamu iza qadima shaiman, dan tidak boleh berbuka pada hari datang jika dia datang dalam keadaan puasa. Misalnya gini, Anda dari Bandung puasa nih, dalam keadaan puasa dari Bandung, nyampe di Jakarta jam 2 siang, udah nyampe dia udah pulang nih di rumah di Jakarta jam 2 siang. Lalu kemudian Anda berbuka puasa, tadi kan gua habis dari Bandung, masih musafir, nggak boleh tuh. Kenapa? Karena udah sampai. Kalau tadi Anda pengen buka, jangan masuk Jakarta dulu, di kilometer berapa Anda buka, nggak apa-apa. Di rest area kilometer mana, misalnya di Cikarang atau di Bekasi, sebelum masuk Jakarta, Anda buka dulu puasa, nggak apa-apa itu. Kalau memang Anda dari pagi sudah puasa, dari Bandung itu sudah puasa. Jangan dari Bandung sudah puasa, nyampe di rumah jam 2, capek banget ini perjalanan dari Bandung ini. Tapi udah nyampe di rumah baru jam 2, masih musafir tadi gua, minum aja, nggak boleh. Kalau mau buka tadi itu sebelum masuk Jakarta. Kalau udah nyampe di Jakarta, kalau udah nyampe di rumah, nggak boleh dia berbuka puasa. Ya. Yang keempat, yang terakhir, apa yang wajib untuk orang yang batal puasa, jenis yang keempat itu adalah fidyah. Jadi tadi yang pertama qadha, yang kedua bayar kafarat, yang ketiga imsak,
menahan diri untuk tidak makan dan minum di sisa harinya. Dan yang keempat adalah fidyah. Fidyah ini buat siapa? Fidyah ini wajib bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui jika dia tidak puasanya haufan ala waladaihima. Kalau dia tidak puasanya itu karena takut sama anaknya, waladaihima, atas anaknya. Kalau dia lagi katein atau dia lagi hamil, takutnya sama dirinya sendiri, maka cukup kodok saja puasanya, mengkodok puasa. Tapi kalau kemudian dia lagi nyusuin, lalu kemudian kalau saya puasa kasihan anak saya ini nggak dapat suplai minum susu yang bagus, maka kemudian dia tidak puasa karena takut si anaknya ini, maka dua dia, kodok juga, bayar fidyah juga. Tapi kalau dia takut sama dirinya sendiri, cukup bayar kodoknya saja, tidak usah bayar fidyah. Kenapa begitu? Justru kalau dia takut dengan anaknya dapat sanksi. Orang yang tidak percaya dengan pertanggungannya Allah. Kalau dia takut sama diri sendiri nggak dapat sanksi. Tapi kalau dia takut sama anaknya, anak yang masih bayi atau anak yang masih dalam kandungan, kemudian dia buka puasa, maka itu dia wajib membayar fidyah. Berapa fidyahnya? 1 mud untuk 1 orang miskin untuk 1 hari. Berapa hari dia tidak puasa? 2 hari. 2 hari dikali 2 mud. 1 mudnya tadi sekali Anda makan berapa? Wasaihu al-haramu iza lam yasum tasaddaqu an kulli yaumin bimud. Kalau ada orang tua, kakek-kakek tua rentah, nenek-nenek tua rentah yang udah nggak bisa tangguh puasa lagi, maka dia harus bersedekah di setiap hari 1 mud. Kalau kita punya orang tua, punya kakek, udah nggak bisa lagi puasa, udah nggak mampu lagi puasa, maka bayarin fidyahnya, sedekahin 1 hari 1 mud. Berapa tadi itu? 1 mud itu berapa? Nah, itu 4 jenis kewajiban yang harus dilakukan bagi orang yang batal puasa. Ada qadha, ada kafarat, ada imsak, ada fidyah. Sunnah syami, sekarang sunnah-sunnahnya puasa. Wa amma sunnahu, adapun sunnah-sunnahnya puasa, fasitun. Sunnahnya puasa itu 6. Takhir suhur, pertama mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur ini Anda boleh makan beratnya di terakhir, atau mungkin nanti menjelang, sekarang kan subuhnya jam 4 lewat 40. Anda jam 4 lewat 20 minum teh dulu apa segala macam, niat untuk mengakhirkan sahur itu boleh aja. Makannya jam 2, setengah 3, tapi nanti jam setengah 4, jam setengah 5 ya, berarti setengah 5 ya. Setengah 5 Anda minum dulu, Anda minum lagi dengan niat mengakhirkan sahur, dapat pahala itu. Pahala mengakhirkan sahur. Wa ta'jilul fitri bi tamri awil ma qabla shalat. Sunnahnya lagi adalah mendahulukan, menyempatkan puasa buka itu dengan korma atau dengan air qabla shalat, sebelum sholat maghrib. Jadi sunnahnya itu memang minum dulu, terus makan korma dulu. Ya kalau di kita boleh dah dicampurin 2 gorengan tidak apa-apa lah gitu. Setelah itu ada sholat. Nah itu termasuk sunnah, mendapatkan sunnahnya buka puasa, sunnahnya puasa. Wa tarku siwak ba'da zawal, ninggalin siwak, tidak bersiwak setelah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur udah gak bersiwak lagi. Yang keempat, wal judu fi sahri Ramadan, dermawan di bulan Ramadan, punya harta ya kasih ke orang, punya tenaga bantuin orang lain, punya apa saja, dermawan kepada siapapun di bulan suci Ramadan, pahalanya berlipat-lipat. Wa mudarasatul Quran, mengkaji Quran, tadarus Al-Quran, wal iktikafu fil masjid, iktikaf di dalam masjid. 6 ini termasuk sunnah-sunnah di dalam puasa. Nah, khusus untuk iktikaf ini lebih dikuatkan lagi fil asril akhir,
di 10 yang terakhir di bulan suci Ramadan. Ini karena baginda Rasulullah 10 hari di bulan suci Ramadan, di akhir bulan Ramadan selalu melaksanakan iktikaf ini. Nah, terkait dengan iktikaf ini berturut-turut itu lebih utama. Wattatabu'u fi hadzal iktikaf aula. Berturut-turut di dalam iktikaf ini itu lebih utama. Jadi Anda niat iktikaf di masjid terus 5 hari berturut-turut atau 3 hari berturut-turut, nah itu nggak apa-apa, itu lebih bagus. Kalau dia nazar, janji nazar, dia mau iktikaf, saya niat iktikaf berturut-turut, maka misalnya gini, saya akan iktikaf di masjid 3 hari berturut-turut, maka dia wajib hukumnya ada di dalam masjid 3 hari berturut-turut, nggak boleh keluar kecuali kalau lagi ada hajat. Kalau dia nazarnya, tapi kalau dia cuma niat doang, saya pengen niat 3 hari berturut-turut iktikaf di masjid, ya nggak apa-apa, dia keluar dulu, ada perlu dulu, pulang dulu, kemudian dia balik lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau udah nazar, maka itu hukumnya sudah tidak boleh. Nah itu urusan iktikaf. Jadi iktikaf itu sesuatu yang dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan. Biasanya kalau emang nggak bisa lama di masjid atau di tempat, ya sudah, kita ambil bagian saja, kayak sering kita lakukan 1 jam, 1,5 jam kita ada di masjid, ngambil bagian dari waktu mulia, yaitu melaksanakan iktikaf di dalam masjid. Nah itulah syarat-syarat, sunnah-sunnah di dalam puasa. Jadi ada mengakhirkan sahur, mencipatkan buka, kemudian meninggalkan siwak, berdermawan, kemudian mengkaji Quran, dan juga beriktikaf. Ingat, iktikaf itu harus niat ya. Jadi duduk di masjid kan ada masjid. Ada niat duduk di masjid untuk iktikaf. Nawaitu iktikaf fi hadzal masjid taqarruban ila Allah Ta'ala.